Halo semuanya, kembali lagi bersama Sarjana Gagal. Kali ini Sarjana Gagal akan membahas tentang patung Liberty yang ada di New York, Amerika Serikat. Sebelum kita bahas tentang sejarah patung Liberty, jangan lupa bantu channel ini supaya berkembang dengan cara like, komen dan subscribe. Patung Liberty adalah sebuah karya monumental seni pahat yang melambangkan kebebasan bagi seluruh dunia. Nama patung ini sebenarnya adalah Liberty Enlightening the World, atau Liberty yang menyinari dunia. Patung ini digambarkan sebagai seorang wanita yang sedang membebaskan diri dari belenggu tirani dengan tangan kanan yang memegang sebuah obor dengan api yang menyala. Ini melambangkan kebebasan. Sementara tangan kirinya memegang sebuah buku dengan tulisan, Juli 4, 1776, dengan angka Romawi, Hari Kemerdekaan Amerika. Dia mengenakan jubah yang menjuntai dan 7 bayangan dari paku besar pada mahkotanya melambangkan 7 samudra dan benua. Patung Liberty memiliki tinggi kurang lebih 46 meter, 151 kaki b. Jika dihitung dari dasar, patung ini memiliki tinggi sampai 93 meter, 305 kaki. Lapisan patung ini terbuat dari lempengan tembaga Tempa-Depnan ketebalan 2,4 mm pukul 0/1 in, yang dipasang pada rangka besi. Rangka besinya dibuat oleh insinyur Perancis, Gustave Alexandre Eiffel, yang juga pembuat Menara Eiffel di Paris. Alas patung ini didesain menggunakan beton dan granit oleh arsitek Amerika, Richard Morris Hunt. Sebuah dinding berbentuk bintang mengelilingi alas setinggi 47 m 154 feet ini. Dinding ini adalah bagian dari Fort Wood, tembok yang dibangun awal abad 19 untuk mempertahankan kota New York selama berlangsungnya Perang 1812 tahun 1812 sampai tahun 1815. Awalnya, patung Liberty dibuat sebagai monumen untuk mengingatkan adanya aliansi yang pernah terjadi antara Perancis dan Amerika selama terjadinya Revolusi Amerika tahun 1775 sampai tahun 1783. Patung ini didesain oleh pemahat Perancis, Frédéric Auguste Bartholdi dan selesai pada bulan Juli tahun 1884. Rakyat Perancis menyumbangkan uangnya untuk membangun patung ini. Pemerintah Amerika sendiri membangun landasan untuk patung ini dari dana yang dihimpun oleh pengusaha surat kabar yang bernama Joseph Pulitzer. Patung ini pertama kali dipamerkan di Paris, kemudian dibongkar dan dikirimkan ke New York, dan dipasang ulang seperti saat ini. Patung ini diresikan. Patung Dewi Kemerdekaan tersebut dipersembahkan oleh rakyat Prancis kepada rakyat Amerika, sebagai hadiah ulang tahun kemerdekaan Amerika yang ke-100. Setelah selesai dibuat di Prancis, patung tersebut dibongkar, dan dikemas dalam 200 muatan besar untuk dikirim ke Amerika. Patung Liberty selanjutnya disusun kembali di Bedos Island di mulut pelabuhan kota New York. Sedemikian lama proses pengepakan ini, hingga patung Liberty baru bisa diresmikan oleh Presiden Amerika, Grover Cleveland pada tanggal 28 Oktober tahun 1886, 10 tahun setelah Hari Kemerdekaan Amerika yang ke-100. Dengan tinggi 46 meter dan berat 204 ton, patung Liberty berdiri di atas landasan setinggi 46 meter. Bagian dalamnya diisi oleh rangka baja, sementara bagian luarnya dibuat dari plat tembaga. Rangka baja patung Liberty, dibuat dan dirancang oleh Gustave Eiffel, orang yang juga merancang dan membangun Menara Eiffel. Fenomena pemilihan bentuk perempuan oleh para seniman berlanjut setelah Revolusi Prancis tahun 1789, bahkan hingga pasca 1830 dan 1848. Dalam setiap rancangan pula, para seniman memilih patung Liberty digambarkan ke dalam bentuk perempuan. Kendati demikian, tujuan representasi perempuan pada waktu tersebut berbeda dengan zaman klasik. Saat zaman Romawi, nilai kebajikan diasosiasikan dengan ikonografi kaisar. Sedangkan artis era Revolusi Prancis mempersonifikasikan patung Liberty untuk mengunci nilai kultural ke dalam benak masyarakat. Bahkan, para seniman era revolusi itu juga memiliki perbedaan pesan yang disampaikan. Misalnya, Eugene Delacroix melukis Liberty Leading People 1830 sebagai sosok yang berada di garda depan melawan negara dan mendesak rekan-rekannya maju sambil dia memegang bendera Prancis tinggi-tinggi. Sementara, Anne-Louise Janet melukis La Republique dengan sosok Liberty yang tenang di atas tahta dan mengangkat obor di atas kepalanya.
Sejumlah pakar percaya Bartholdi terinspirasi dengan Liberty yang dilukis oleh Janet. Inspirasi Bartholdi ini masuk akal jika konteksnya adalah kerusuhan domestik di Prancis selama abad 19. Pada tahun antara tahun 1848 sampai tahun 1871, monarki Juli Prancis jatuh dan digantikan oleh Republik Prancis kedua. Pemerintahan yang menggantikan pun runtuh oleh kudeta pemimpinnya sendiri, Louis Napoleon Bonaparte. Dia sebagai Napoleon ketiga memerintah dengan otoriter dan lengser karena digulingkan pada 1870. Kemudian, pemerintah penggantinya yakni Republik Ketiga Prancis baru bisa damai setelah peristiwa penindasan Paris Komune tahun 1871. Maka, dengan latar belakang pertumpahan darah itu, Bartholdi kemungkinan besar berharap bisa menggunakan patung Liberty sebagai monumen cita-cita Amerika Serikat sekaligus model bagi negaranya sendiri. Filosofi lainnya adalah Lady Liberty dengan tenang menerangi jalan dan menginspirasi para pemimpin Amerika serta Prancis untuk membawa kebebasan serta stabilitas bagi rakyat.